solusi dan dipertimbangkan kesiapannya. Artinya kesiapan itu adalah termasuk RPP. Kata-kata belum, kita bisa mengambil hasil kalau kita tadi mengadili konsekuensi dari perilaku melanggar. Jadi ketika ada anak melanggar, tindakan apa yang dilakukan guru ketika mencari solusi ketika hal itu terjadi? Apakah dimarahi, apakah dikampret, apakah dibutuhkan, atau apakah lain? Poinnya di situ. Guru mendengarkan sudut pandang peserta didik. Kenapa anak itu kok melompat agar misalnya? Jadi poin perilaku yang dianjurkan ini adalah perilaku yang nanti ketika kita praktek dan kita dilihat oleh observer, kita bisa menunjukkan poin itu. Cuma dalam prakteknya apakah kita akan duduk di situ hampir 2 jam perlu enggak, atau hanya ketika kalau gurunya cerdas, guru ini langsung saja skenario ada tindakan yang menunjukkan itu selesai ya bisa keluar. Karena boleh kan di momen, nah misalnya gitu ya, momen yang menunjukkan rubrik yang dipilih kok nggak dimunculkan misalnya gitu ya. Nah itu barangkali sehingga perlu juga ada skenario menurut saya. Jadi ada anak yang ya, atau memang kalau anak yang cukup dimungkinkan mesti melanggar, nggak usah skenario pasti ada. Tinggal nanti kita melakukan kegiatannya seperti apa. Kemudian lagi kembali lagi ke RPP, RPP yang sudah saya buat. Bapak Ibu yang kesulitan membuat RPP bisa saja memanfaatkan yang ada di PNN. Namanya asisten guru atau apa itu? AI. Ya, nah itu bisa dipakai gitu. Tadi pagi saya mencoba untuk asisten guru atau perangkat bisa ya. Langsung mencari. Kalau saya tadi langsung cari yang hasil AI, hanya saya ketikkan secara detail saja. Buatkan modul ajar untuk dokumen ya observasi rubrik ini fase D ya. Kemudian yang muncul jadinya seperti ini. Ini jadinya. Ini hasil dari AI-nya PFM, asisten guru. Ada CP, langsung dikasih CP. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran. Dan di sini juga muncul langkah-langkah pembelajaran. Ya, mungkin di sini nanti yang perlu kita tambahi dengan rubrik yang jadi pilihan kita. Artinya kalau kita ini adalah disiplin positif, yang poin mana? Ya nanti karena ini lebih kepada posisi penutupan, refleksi, ya refleksi untuk penguatan ketika anak ini benar-benar melakukan kegiatan yang sesuai. Tapi kalau melanggar, mungkin perlakuannya berbeda. Kalau yang pertama itu saya lakukan ketika anak melanggar, apa yang harus dilakukan, termasuk restitusi, yaitu menanyakan apa alasannya kok guyon, apa alasannya kok ngantuk, apa alasannya kok seperti itu. Ini hasil modul ajar versi AI, dan ini bisa saja dipakai untuk dokumen di kinerja sebelum diobservasi. Target kita siang ini biar tidak lama-lama. Kalau nanti ada pertanyaan dari Bu Niki bahwa kita semuanya sudah melengkapi RPP itu, ya. Jadi mohon RPP itu disiapkan mana yang mau dipilih dan mana yang akan nanti dipraktekkan. Tapi jangan lupa di RPP itu ada bagian tertentu yang rubriknya itu berkaitan
kita pilih di kinerja. Itu saja. Coba sekarang saya coba untuk upload pakai versi Word, nggak bisa Bu ya? Harus PDF. Format PDF maksimal 10. Ya, coba pakai Word saja. Ini sudah saya PDF kan. Yang jelas target kita adalah 25%. Kalau sudah 25%, berarti tinggal nunggu observasinya saja. Itu maksud barangkali yang diinginkan oleh Ibu Niki. Artinya kita sama-sama untuk bisa mencapai itu. September semuanya sudah dalam kondisi 25%. Kita unggah dokumen. Oke, kalau bisa saya jawab. Untuk periode kemarin saya milih rubrik observasinya itu penerapan disiplin positif. Fokus perilakunya melakukan refleksi dan seterusnya. Ya, yang poin 1. Poin 1. Nah, untuk apa Pak? Periode ini tetap rubrik yang sama, tetapi fokusnya yang kedua bisa. Seperti yang saya lakukan ini kan tetap disiplin positif. Kalau yang tahun lalu saya ambil poin yang 3, restitusi. Tapi tahun ini saya ambil 2, 1 dan 2. Ambil 1 tidak Tidak apa-apa. 1 tidak apa-apa. Asalkan 1 tidak apa-apa. Asalkan nanti ketika di pelaksanaan muncul rubrik Ya, kalau Jawa-Jawanya berluru gak mau pokoknya ngambil batasnya papat kalau ini ya. Periode kemarin itu mengambil rubrik observasi kelas, peraturan suasana kelas, fokusnya 2 misalnya. Iya. Nah, sekarang ngambilnya untuk periode ini mengambil yang kemarin penerapan disiplin positif bisa. Iya. Bisa, tak apa-apa deh. Sudah, ini kan sudah komunikasi sama Bu Niki loh. Ketika pengambilan itu. Untuk yang sekarang? Iya. Belum. Tahu nih. Belum. Sudah. Tapi sudah. Iya. Saya programkan. Iya. Bisa. Seperti yang kemarin, saya juga masih tema yang sama. Temanya sama, disiplin positif. Ya kan? Tapi rubrik yang saya ambil beda. Artinya dalam rangka untuk pendalaman tema tersebut. Kan itu kan ada 3. Ya. Saya yang pertama saya ambil poin 3, yang tahun ini saya ambil 2. Rubriknya 2. Jadi seperti ini loh Bu. Yang atas, yang checklist ini. Kalau yang tahun kemarin saya ini restitusi. Jadi di tampilan RPP-nya itu muncul penanganan anak ketika melakukan pelanggaran. Ini juga orang bikin dewi ya. Ya, tergantung yang penerapannya. Jadi kalau dengan tidak ngambil ini ya tidak muncul ini. Ambil yang ini. Sini Di sebelumnya, Pak, langkah sebelumnya. Kalau di sini tidak muncul. Jadi kalau mau kembali ya harus keluar dulu terus. Karena ini sudah proses apa ya pengasahan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, sehingga semuanya pasti sudah memilih perilaku spesifik yang akan diobservasi. Ya sudah ya, tinggal langkah selanjutnya adalah menyiapkan RPP. RPP-nya kalau tidak ada indikator rubrik tersebut di langkah mana spekulasi kita, apakah di awal, di tengah, atau di akhir. Ini kondisional, ya kan? Kondisional masing-masing guru punya. Ya, kalau bukan saya ini kak dulu. Tapi untuk nanti yang mau diobservasi itu hanya satu topik saja yang akan tergantung, iya ya, tergantung. Iya. Berarti bukan misalnya ada beberapa topik, 3 topik, tapi kita mau yang mengeluarkan yang satu aja, berarti itu aja yang kita baca semuanya. Jadi kan pilih berapa?
Di rubrik itu pilih berapa? Indikator yang mau dimunculkan? Ini rubrik keterangan suasana kelas. Itu bagian-bagiannya apa saja? Ada di sini. Rubrik, nah ini keteraturan kelas ya. Iya. Ini saya bawakan. Keteraturan kelas itu fokus perilaku yang diobservasi ada dua atau tiga? Ada tiga. Ya. Iya. Guru melakukan komunikasi positif, guru melakukan strategi pengelompokan, guru membuat atau mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Misalnya poin mana yang dengan pilih? 1, 2, 3. Satu aja. Satu ya misalnya. Bagian mana? Yang 1, 2, 3. Nomor 1. Nomor 1. Berarti ini harus pilih. Nanti dengan ketika ngajar harus memunculkan guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Dul budul berarti oleh saling ngomong. Bisa juga oleh. Guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Tidak tahu momen itu apa? Ketika refleksi, ketika apa? Itu maksudnya. Kemudian guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Jadi tidak boleh tegang naik pulang. Ya, ice breaking. Bagaimana caranya ice breaking? Ayo ice breaking. Ayo nah gitu ya. Ayo kita nyanyi. Ayo kita nyanyi. Maksudnya apa? Maksud saya di RPP itu kan terkadang ada beberapa topik yang di Google, tapi materi yang akan kita berikan itu hanya satu topik aja. Apakah yang nanti kita unggah beberapa topik atau satu topik? Satu saja. Cuma ada rubrik yang muncul di RPP pesannya kan ya. Yang penting itu adalah rubrik itu muncul dan kita praktekkan ke anak. Iya. Muncul langsung baik. Ada lagi yang lain barangkali? Dan dilengkapi keterangan tentang tanggalnya. Nanti ya walaupun ada perubahan ada masalah. Nanti melebihi dari September juga ada masalah. Yang penting September ini di aplikasi itu sudah menunjukkan tahap-tahapnya sudah tercapai. Nanti untuk yang bukti terus Bu Dwi, Pak Amin, Pak Ribut, kita tolong tanggalnya disesuaikan, jangan sampai tanggal 16. Setelah kita upload dengan PDF-nya kita kumpulkan. Ya, kita lihat 25 apa enggak. Berarti kalau itu dari 5 sudah selesai. Itu hanya sampai di situ untuk siang hari ini. Setelah itu koordinasikan dengan petugas observernya. Ya, selawe ya. Berapa? Balik. Langsung jawab. Ketika kita upload RPP kita langsung 25%. Jadi yang sudah 25% berarti siap untuk ngomong ke. Sudah selesai jam 11:30 kurang 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau memungkinkan saya jawab. Iya, yang mana? Yang ini ya? Ini. Mau tanya yang mana? Belum. Ya, saya kirim lagi ke WA grup. Aku sekarang tuh mas bapak, tak oleh. Oh, benar.
Stakato. Oh, jadi bisa dikopi ya? Oh, bisa nih. Malah aku foto-foto garansi rekor. Apa mungkin kan Kalau masyarakat itu lagi kayak berotak kopi benar tuh. Monggo, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan barangkali targetnya hanya ini saja. yang penting sudah muncul 25%. Ya. Sudah, yang penting muncul 25% nanti bisa diperbarui kok. Kalau nggak mau diperbarui sudah pasal ono-ono ya Indonesia ini. Oke, minggu ini sudah 20%. Bisa jadi saya Pak, saya tanggapi aja. Usahakan Selasa atau Sabtu. Artinya harinya Selasa atau Sabtu. Sebentar lagi saya kirim di WA group untuk yang indikator tadi barangkali untuk Baik, ngomong tadi dengan dari oh iya. yang sudah 25% di ruangan ini Pak Adi. Saya nomor 1 Untuk laporan nanti Bu Nisa, Bu Yeni, Bu Sri Wahyuni. berat orang semua. Artinya nanti ada laporan sedikit ya. Barangkali perkembangannya setelah kegiatan ini hampir 50% sudah 25. Yang lainnya belum, rata-rata itu belum RPP-nya. Tidak apa. Yang penting usahakan ya pekan ini ya. Ini kan pekan akhir. Ya pekan ini diusahakan sudah. Nanti sudah. Ini ada lagi alasan ada yang belum upload. Oh tidak. Hari ini, Pak. Pekan ini kan hari ini. Ya nanti barangkali untuk RPP bisa kita sikapi Bu. Ya bisa kita sikapi hanya untuk target 25. Tapi nanti biayanya itu barangkali kita sudah siap dalam rangka untuk hanya untuk nyikapi biar sampai 25.